Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erik Yusuf. Di sini insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini salah satunya yang menarik. Bolehkah sholat di mobil atau di atas kendaraan maksudnya ya? Apakah itu termasuk meringkas sholat? Nah, kita harus lihat dulu. Begini, sholat di dalam mobil. Kalau kita lihat cara sholat kan harus tiba kepada Rasulullah SAW. Ya, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW kan begitu. Nah, kita lihat begini. Rasulullah itu tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Jadi nggak pernah sholat yang namanya wajib di atas unta beliau. Ya. Sahabat Muslim, sepeninjauan tim Jendela Islam memang belum ditemukan hadis yang meriwayatkan Nabi sholat wajib di atas kendaraan maupun di dalam perjalanan. Yang mendekati hanya salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang mengatakan Rasulullah tak pernah sholat lebih dari 2 rakaat jika sedang di dalam perjalanan. Namun seiring perkembangan Islam, banyak sekali kita temui masjid maupun musola di setiap tempat yang kita singgahi, bahkan di negara dengan populasi Islam yang tak banyak sekalipun. Tentunya ini sangat memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat kita. Lalu bagaimana jika kita terpaksa sholat di dalam perjalanan panjang? Semisal sholat di dalam pesawat. Mengenai hal tersebut, sebagian ulama berpandangan bahwa sholat di pesawat tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu menetap di tanah bumi, yang dikenal dengan istilah istiqror, atau yang menghubungkan pada tanah di bumi. Berdasarkan ketentuan ini, baiknya bagi seseorang yang menumpang pesawat sebaiknya melakukan sholat sebelum berangkat, atau ketika telah sampai di tujuan. Namun bagaimana jika waktu sholat yang dilewati hampir 5 waktu? Semisal perjalanan menuju Jeddah yang mana bisa memakan waktu belasan jam, bahkan lebih. Kalau kita lihat betapa sholat wajib itu selalu dilaksanakan turun dari kendaraan dan sholat wajib. Begitu. Ya. Tetapi kemudian zaman berganti sampai akhirnya kita masuk ke dalam kondisi yang akhirnya kalau kita lihat betapa ada satu peristiwa yang membuat kita perjalanan yang kemudian misal di jalan tol yang kemudian macet sekali, yang macetnya berjam-jam sampai akhirnya dia tidak bisa melakukan sholat wajib. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat ini? Kemudian para ulama berijtihad. Dalam kondisi darurat, ruksah ini bisa diambil. Ya, nah, tapi hanya dalam kondisi darurat. Nah, karenanya akhirnya diperkenankanlah mereka-mereka untuk sholat di atas kendaraan ketika darurat. Misal di atas pesawat terbang, yang pesawat terbangnya nggak bisa berhenti dulu. Kalau mobil masih bisa berhenti ke pinggir, dia ke pinggir dulu untuk sholat. Tapi kalau mobil di tengah tol, dia nggak bisa kemana-mana kan? Nah, itu dia. Ya, jadi ada kondisi-kondisi darurat yang akhirnya memperbolehkan kita sholat wajib di atas kendaraan. Itu ya intinya. Nah, apakah itu termasuk mereka sholat? Ya, boleh diringkas, boleh tidak. Ya, akhirnya kalau kita lihat apakah itu dijamak, kan kalau dalam kondisi safar kan boleh dijamak, ya. Nah, apakah itu jamaknya dijamak qashar atau tidak? Nah, itu silahkan. Ya, tapi intinya untuk mengamankan silahkan, karena ada ijtihad dari para ulama, ijma ulama yang mengambil satu fatwa bahwa akhirnya dalam kondisi-kondisi darurat sholat wajib di atas kendaraan diperkenankan. Tapi hati-hati, jangan karena ada darurat akhirnya semua jadi darurat. Oh, bahaya ya. Jangan seperti itu ya. Jangan semua keadaan darurat. Jangan. Allah tahu mana yang benar-benar darurat, mana yang tidak. Bagi kaum pria, sholat dimanapun tak menjadi masalah selama menemukan air untuk berwudu dan juga tempat yang bersih, serta arah kiblat dari handphone. Lain halnya dengan kaum perempuan yang memiliki masalah yang sedikit berbeda. Berikut pertanyaan dari sahabat muslim di luar sana. Assalamualaikum, perkenalkan saya Devi. Saya ingin bertanya,
Selain kondisi darurat, apakah tidak membawa mukena atau tidak tersedianya mukena di musola dapat dijadikan alasan untuk menjamak sholat, Pak Ustadz? Terima kasih. Ada lagi nih pertanyaan, bagaimana tentang ahwat nih? Ahwat ini nggak bawa mukena nih. Jadi kalau nggak bawa mukena gimana gitu? Nah, coba kita lihat. Makanya di dalam Islam itu bukan hanya antisipatif, tapi ada tindakan preventif. Kemana-mana harus bawa mukena, di dalam mobil harus bawa mukena, di motor harus ada mukena, bukan hanya jas hujan, ya kan? Nah itu preventifnya. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, bagaimana ya? Coba kita lihat. Karena sudah berpakaian syar'i, sebetulnya dia sudah menutup aurat dan tinggal bagaimana menyempurnakan saja sholatnya. Jadi tidak perlu kemudian, aduh, tidak bawa mukena, kemudian akhirnya sholat di atas mobil. Tidak. Lihat, siapa tahu di dalam musolanya itu juga ada mukena yang dipersiapkan gitu ya. Jadi yang penting apa? Faiza faragta fansab, usahanya dulu. Jangan nggak usaha terus kemudian sudahlah darurat. Jangan, usahanya dulu. Kalau sudah usaha bersungguh-sungguh ternyata tetap nggak bisa, ambil kondisi darurat. Ya, ingat loh, jangan ngakal-ngakalin. Allah yahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang nampak, yang tersembunyi, yang diakal-akalin, yang nggak ngakalin, semua Allah tahu. Jadi jangan ngakalin Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.